Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan membahas mengenai ejaan dan istilah yang meliputi penulisan huruf kapital dan huruf miring. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Ananda Laksana Putri dengan NPM 191803132. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu bahasa menunjukkan jiwa bangsa. Penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang benar sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa yang sudah seharusnya kita peduli akan jiwa nasionalisme. Penggunaan ejaan beserta komponen-komponennya seperti huruf kapital dan huruf miring merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas dan dipelajari karena untuk menghindari kesalahan penggunaan dalam kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari ejaan itu sendiri? Kemudian yang kedua, apa saja ejaan yang pernah berlaku di Indonesia dan apa saja komponennya? Yang ketiga, bagaimana penggunaan huruf kapital dan huruf miring dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kemudian yang keempat, kapan penggunaan huruf kapital dan huruf miring yang baik dan benar? Yang kelima, bagaimana contoh-contoh penggunaannya? Dan yang terakhir, bagaimana contoh penggunaan yang salah dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu tujuannya. Yang pertama, mengetahui pengertian dari ejaan. Yang kedua, mengetahui ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia beserta komponennya. Yang ketiga, untuk memahami kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, mengetahui dan menguasai penggunaan dan penempatan huruf kapital dan huruf miring yang benar. Kemudian yang kelima, mengetahui contoh-contoh kekeliruan penempatan kaidah tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menguasai pengertian istilah huruf besar atau huruf kapital itu sendiri. Kemudian di bagian pembahasan yang pertama dibahas yaitu ejaan. Apa sih ejaan itu sendiri? Jadi ejaan adalah suatu kaidah atau aturan yang digunakan untuk menuliskan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan dengan memerhatikan penulisan huruf, kata, dan juga tanda baca. Selanjutnya yaitu ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku di Indonesia pada tahun 1901 dengan menggunakan huruf Latin. Kemudian, hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini berupa yang pertama ada huruf J untuk menuliskan kata-kata seperti yang, payah. Kemudian yang kedua ada huruf VOE untuk menuliskan kata-kata seperti guru, itu, umur. Kemudian yang kedua yaitu ada ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, kemudian diberi julukan sebagai ejaan Republik. Nah, hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini seperti huruf OE diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu, umur, dan kata ulang boleh ditulis dengan angka-angka seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Kemudian yang ketiga yaitu ada ejaan Melindo. Ejaan ini dihasilkan dari sidang pemutusan Indonesia dan Melayu. Namun, ejaan ini urung diresmikan karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dengan Malaysia itu sendiri. Yang keempat, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan ini atau EYD sebagai patokan dalam menggunakan ejaan tersebut. Yang terakhir ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Ejaan ini digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk menggantikan ejaan yang sebelumnya atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian, komponen-komponen ejaan terdiri dari pemakaian huruf, penulisan tanda baca, penulisan kata, dan juga penulisan huruf serapan. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, atau lebih besar dari huruf biasa.
yang biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Contoh yang kedua, aku ingin pergi ke pantai. Kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman, Jenderal Kancil, Dewa Pedang, dan Mujair. Di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya ikan mujair, mesin diesel, dan 10 volt. Catatan yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Contohnya Abdul Rahman bin Zaini dan Siti Fatimah binti Salim. Di sini huruf pertama dari nama orang semuanya ditulis kapital kecuali huruf pertama kata yang bermakna anak dari, bin, dan binti. Ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu bertanya, mengapa kamu tidak belajar dengan rajin? Keempat, huruf pertama, setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, ditulis secara kapital. Contohnya Islam, Kristen, Al-Quran, Alkitab, Allah, dan Tuhan. Yang kelima, huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang juga ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, dan Budi Santoso, sarjana hukum. Kemudian, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan ditulis juga dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya, semoga berbahagia Sultan. Silakan duduk, Prof. Nah, di sini kata Sultan dan Prof menggunakan huruf kapital karena merupakan unsur nama gelar kehormatan yang digunakan. Keenam, pemakaian huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau tempat. Contohnya Wakil Presiden Yusuf Kala dan Profesor Supomo. Ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa juga menggunakan huruf kapital. Contohnya bangsa Indonesia, suku Dayak, dan bahasa Jawa. Di sini juga ada catatan yaitu nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk kata dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, pengindonesiaan kata asing, ke-Inggris-Inggrisan, ke-Jawa-Jawaan. Kedelapan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya bulan Agustus, hari Natal, tahun Hijriyah, dan lain-lain. Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah juga menggunakan huruf kapital. Contohnya Konferensi Asia Afrika dan Perang Dunia II. Di sini juga ada sebuah catatan yaitu huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak ditulis kapital karena bukan merupakan nama peristiwa sejarah. Contoh lainnya, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Di sini juga Perang Dunia tidak ditulis dengan huruf awal kapital karena bukan merupakan unsur nama peristiwa sejarah. Kesembilan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, Pulau Seribu,
Selat Sunda, terusan Suez, dan lain-lain. Di sini juga ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya menyeberangi sungai, berenang di laut. Catatan yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya jeruk Bali atau citrus maxima dan nangka Belanda atau Annona muricata. Di sini kata Bali dan Belanda tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan sebuah nama jenis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparannya masih mengenai pemakaian huruf kapital dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ke-10, di sini ada pemakaian huruf kapital pada nama lembaga, badan, organisasi, ataupun nama dokumen, kecuali kata tugas yang meliputi kata di, ke, dari, dan, yang, dan juga kata untuk. Jadi, jika di dalam nama lembaga, badan, organisasi, ataupun dokumen terdapat salah satu kata tugas yang telah saya sebutkan tadi, maka kata tugas tersebut tidak ditulis dengan awalan huruf kapital. Contohnya ada Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contoh yang kedua ini terdapat dua kata yang termasuk kata tugas, yaitu kata dan juga kata tentang. Jadi dua kata tersebut tidak diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang ke-11 ada pemakaian huruf kapital pada huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali terdapat kata tugas yang tadi telah disebutkan. Contohnya di sini ada saya telah membaca buku Mimpi Terbang ke Bulan, dan juga ada contoh tulisan itu dimuat dalam majalah bahasa dan sastra. Semuanya ditulis dengan huruf kapital kecuali jika terdapat kata tugas. Yang ke-12, terdapat pemakaian huruf kapital pada huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, ataupun sapaan. Contohnya SH Sarjana Hukum, KH Kiai Haji, DR atau Doktor, dan Prof Profesor. Dan yang terakhir, atau yang ke-13, terdapat pemakaian huruf kapital pada huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam sapaan. Contohnya, Dendi bertanya, itu apa bu? Bu di sini merupakan kata penunjuk hubungan kekerabatan, jadi diawali dengan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua juga hampir sama, selamat pagi Bibi. Kataku Bibi juga merupakan penunjuk hubungan kekerabatan. Kemudian contoh yang terakhir ada surat saudara telah kami terima dengan baik. Kata saudara merupakan kata penyapaan atau sapaan, jadi ditulis dengan huruf kapital. Di sini ada beberapa catatan dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama ada istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contoh yang pertama ada kita harus menghormati guru kita. Guru kita itu bukan termasuk penyapaan atau pengacuan, jadi tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya ada semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Di sini juga tidak termasuk sapaan atau pengacuan. Kemudian catatan yang selanjutnya ada kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, siapa nama Anda? Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Nah, Andanya diawali dengan huruf kapital. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai huruf miring. Huruf miring di sini penggunaannya berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ada 3, yaitu yang pertama penulisan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka itu menggunakan huruf miring. Contohnya seperti saya sudah membaca buku Harry Potter and the Deathly Hallows karangan J.K. Rowling. Jadi judul bukunya menggunakan huruf miring.
Kemudian yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir pada abad adalah D. Kata abad di sini ingin dikhususkan sehingga dimiringkan. Kemudian contoh yang selanjutnya ada, dia tidak diantar tetapi mengantar. Di sini ingin menegaskan kata di dan me. Jadi kedua imbuhan tersebut menggunakan huruf miring. Kemudian yang ketiga, penggunaan huruf miring yang selanjutnya yaitu untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Graciania mangostana. Nah, kata bahasa Latinnya tersebut ditulis dengan huruf miring. Kemudian, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika bukan berasal dari bahasa Indonesia asli, jadi ditulis dengan huruf miring. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, Joanne Kathleen Rowling dan World Health Organization. Kemudian, catatan yang selanjutnya yaitu dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Contohnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika kan merupakan bahasa asing yang seharusnya ditulis miring, tetapi jika tidak memungkinkan, bisa ditandai dengan garis bawah. Kemudian catatan yang terakhir yaitu kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Jadi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan tadi yaitu ejaan beserta komponen-komponennya seperti huruf kapital dan huruf miring harus sangat diperhatikan saat proses menulis agar tulisan yang dihasilkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian tidak semua huruf besar adalah huruf kapital, walaupun berukuran kecil, suatu huruf juga dapat merupakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian dalam tulisan tangan atau mesin tik manual, huruf miring ditandai dengan garis bawah. Itu tadi pemaparan kami mengenai ejaan dan istilah yang meliputi huruf kapital dan huruf miring. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.